ngelak. Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Cerita Horor Nusantara. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film horor yang berjudul Corin yang dirilis pada tahun 2022 yang lalu. Film ini menceritakan di sebuah pondok pesantren santriwati yang ustadznya telah mempelajari ilmu tentang risalah jin. Bahkan ustadz pondok pesantren itu telah menyuruh para santrinya untuk menjalankan ritual pemanggil jin Corin sebagai syarat kelulusannya. Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh sang ustadz benar-benar ilmu yang sangat sesat. Bahkan ustadz pondok itu telah melakukan perbuatan bercocok tanam kepada sebagian para santrinya dengan ajian jin Corin. Banyak sekali teror dan kejadian yang sangat mematikan di film ini. Intinya menurut review Mimin, film ini sangat wajib kalian tonton agar tidak salah kaprah dalam mempelajari setiap ilmu agama. Sebaiknya belajarlah dengan guru yang tepat agar memperoleh kebenaran dunia dan akhirat. Lalu seperti apakah ya guys kelanjutannya? Yuk langsung saja kita bahas ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa ya guys terus dukung channel baru ini agar channel Cerita Horor Nusantara ini bisa secepatnya berkembang. Dan selamat menikmati dan enjoy. Awal adegan film dimulai di sebuah perkebunan jagung. Saat itu ada salah satu seorang wanita yang bernama Sri yang sedang berlarian. Sri saat itu telah mendengar ada sebuah suara aneh yang sedang mengintainya. Usut punya usut, Sri sedang dikejar oleh jin Corinnya sendiri. Di sini Sri berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Namun sayangnya, jin Corinnya bisa mengejarnya dan langsung mencekiknya. Scene kemudian berpindah di sebuah tempat pondok pesantren santriwati. Saat itu yang memperlihatkan salah satu siswi pondok pesantren yang bernama Zahra sedang hafalan untuk disetorkan kepada gurunya. Singkatnya, Zahra pun telah selesai belajar. Kemudian ia langsung pergi ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Di sanalah Zahra mulai mendengar keanehan. Bahkan di sana terlihat ada dua kaki. Hal itu membuat Zahra ketakutan. Untungnya kejadian itu hanyalah mimpi saja, karena kedua teman Zahra yang bernama Ica dan juga Gendis langsung menyadarkan Zahra untuk bangun. Alhamdulillah. Bagus Tiara ya. Saat itu Zahra diminta oleh gurunya yang bernama Ustadz Zailani untuk menghadap ke kantornya. Di sana juga ada istrinya dari Ustadz Zailani yang bernama Hana. Kemudian tak berselang lama, Zahra pun sudah berada di sana. Kebetulan di ruangan itu ada murid baru yang bernama Yolanda yang baru tiba. Ibunya menitipkan anaknya untuk dididik dengan baik agar mengerti agama. Berhubung Zahra merupakan murid teladan dan cerdas, ia pun diminta oleh Ustadz Zailani untuk membimbing Yolanda ke jalan yang benar. Biar aku bantu. Kenapa? Ini area kamar mandi. Nah, Malam harinya saat para santriwati sedang mengaji bersama dan juga belajar tentang jin Corin, tiba-tiba saja salah satu penjaga pondok pesantren yang bernama Malik mengabarkan bahwa ada warganya yang sedang kesurupan. Akhirnya Ustadz Zailani langsung mengurukyahnya dengan mantra-mantra dari Jawa. Dan mantra tersebut tak ada satupun dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dipergunakan. Di sana sebagian dari santrinya juga ada yang kesurupan. Namun untungnya Ustadz Zailani berhasil menyembuhkan mereka semua. Emangnya sekarang Kiai Mustafa di mana? yo, kita boleh aja nggak percaya. Kalau gue sih nggak percaya ya sama kejadian tadi. Pada pagi harinya yang memperlihatkan Ustadz Zailani yang sedang mengajar para santrinya tentang jin Corin yang ada pada dirinya masing-masing. Zahra selaku murid tauladan, ia pun diminta oleh Ustadz Zailani untuk mengkoordinasikan seluruh para santriwati lainnya. Karena syarat kelulusannya, mereka harus bisa memanggil jin Corin. Persyaratan lainnya mereka harus memotong kuku, memotong rambut dan lain-lain.
Kemudian setelahnya barang-barang itu dimasukkan ke dalam kain kafan. Ada yang mau ditanyakan? Kemudian saat berada di lapangan, beberapa para santri sedang menggibahi Yolanda karena dinilai Yolanda memiliki sifat sama halnya seperti Sri. Yolanda yang sedari tadi mendengar ucapan dari para santri, akhirnya ia pun langsung menegurnya. Untungnya saat itu Zahra dan kedua temannya langsung mencegah pertikaian mereka. Gendis menjelaskan kepada Yolanda tentang Sri yang merupakan murid di sini juga. Namun kini Sri sudah dikeluarkan oleh Ustadz Zailani dikarenakan ia pernah menyerangnya. Karena gimana? Kita bisa dihukum. Sementara itu yang memperlihatkan Zahra yang sedang mencari keberadaan Yolanda karena sedari tadi ia tak melihat keberadaan Yolanda di pondok pesantren ini. Ketika dalam pencariannya ia melihat ada seekor kelinci, Zahra pun langsung mengambilnya. Di saat yang bersamaan Zahra melihat ada Malik si penjaga pondok yang sedang membawa kelinci juga untuk dipotong. Zahra pun kemudian mengikutinya dan tak berselang lama dari belakang tiba-tiba saja datanglah Yolanda. Ternyata Yolanda sejak tadi telah melihat gerak-gerik aneh dari Malik. Saat itu ada salah satu warganya yang laki-laki kesurupan. Kemudian Malik langsung membawa warga itu masuk ke dalam gubuk. Zahra dan Yolanda yang penasaran, kemudian ia pun langsung mendekati gubuk tersebut. Dan mereka melihat bahwa Ustadz Zailani sedang mengruqyah pasiennya. Di sini Zahra menyadari bahwa gurunya sedang melakukan ritual untuk memanggil jin korin. Apalagi pakaian yang dikenakan oleh gurunya mirip seperti dukun. Yolanda pun saat itu langsung merekam kegiatan gurunya sebagai bukti. Namun tak berselang lama, mereka harus segera pergi. Pasalnya ada suara langkah kaki. Ternyata suara itu berasal dari Malik yang memasuki gubuk yang lainnya. Zahra yang penasaran, ia pun ingin tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh guru dan bawahannya. Namun Yolanda langsung menghentikan Zahra karena ia takut kepergok. Lalu pada saat itu terlihat Malik yang sudah berada di dalam yang sedang memberikan makanan. Ternyata di sana ada seorang wanita seperti orang gila yang dikurung. Ternyata dia adalah Sri yang di awal film tadi yang sedang dikurung. Yolanda saat itu memberitahukan kepada santriwati lainnya bahwa pemanggilan jin korin yang dilakukan oleh gurunya merupakan perbuatan yang sangat sesat karena tak ada di dalam Al-Quran. Para santri pun saat itu benar-benar ketakutan karena mereka telah mengumpulkan persyaratan untuk melakukan pemanggilan jin korin. Namun mereka tak ada pilihan lain karena jika mereka tak melakukan ritual itu, maka sudah dipastikan mereka tak bisa lulus dari ujian ini. Kemudian di sini para siswa membujuk Zahra agar ia mau mengatakan kepada gurunya bahwa para santri lainnya tak ingin menjalankan ritual itu. Zahra pun kemudian mencoba untuk pergi ke ruangan Ustadz dengan wajah yang terlihat sangat ketakutan seperti memendam tekanan batin yang kuat. Namun sesampainya di depan pintu, Zahra memutuskan untuk tak mengatakannya karena ia takut jika akan terjadi masalah kepadanya. Aku absen ya, biar bisa dikumpulin sebelum maghrib. Ya udah tuh kita bisa apa? Ya cuma ngikut nurut. Malam hari pun telah tiba. Mau tak mau para siswa harus mengikuti ritual pemanggilan jin korin sesuai dengan agendanya. Saat itu satu persatu para siswa harus melemparkan segala persyaratannya untuk membuang kain kafan ke tanah. Di sini para santri pun mulai sangat ketakutan. Pasalnya ritual ini benar-benar sangat menyimpang dari ajaran. Tapi para siswa harus menuruti permintaan dari gurunya agar mereka bisa lolos ujian. Sementara itu, Hana yang terbangun dari tidurnya karena kedinginan. Hana kemudian mencari selimutnya di lemari. Namun alangkah terkejutnya saat Hana tahu bahwa suaminya telah menyimpan nama-nama para siswa dibungkus di kain kafan. Bahkan di sana juga ada nama Hana.
Hana kemudian bergegas mencari suaminya keluar. Saat itu, tiba-tiba saja Hana melihat suaminya yang sedang bersemedi seorang diri. Hana lalu langsung menghampirinya. Namun tiba-tiba saja ternyata suaminya sedari tadi sudah berada di dalam rumah. Hana pun merasa aneh akan kejadian tersebut. Kamu kenapa keluar malam-malam gini? Kamu kan harus baik istirahat. Abah tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mempelajari. Hana lalu menanyakan kepada suaminya, mengapa ada banyak sekali nama-nama siswa yang ditulis di kain kafan, padahal abahnya atau Pak Yai tak pernah mengajarkan ilmu-ilmu tentang jin dan juga iblis. Jika orang tersebut belum mampu dalam segi keilmuannya, Ustadz Zailani pun hanya tertawa saja mendengar beberapa pertanyaan dari sang istri. Kemudian ketika Zahra sedang bercermin di kamar mandi, ia melihat bayangannya berbeda. Kemudian ia dikejutkan lagi dengan keberadaan Ica yang sangat aneh. Namun ia tak sadar bahwa itu adalah jin korin milik Ica. Apalagi saat itu Zahra memasuki kamarnya, ia melihat Ica yang sedang tertidur. Ia merasa aneh, pasalnya baru saja ia berpapasan dengan Ica. Saat berada di luar, Yolanda melihat Ica sedang memasuki ke ruangan gubuk Ustadz Zailani. Ia pun langsung merekamnya. Lalu ternyata ia melihat Ustadz Zailani yang sedang melecehkan para santriwatinya. Lalu keesokan harinya, Yolanda langsung memberikan video itu kepada Zahra agar mereka berdua melaporkan kepada Pak Kiai Mustafa selaku pemilik pondok pesantren ini. Zahra pun awalnya menolak, namun Yolanda tetap kukuh. Lalu Yolanda langsung memasuki ke ruangan, sedangkan Zahra yang berjaga di luar. Namun ketika Yolanda telah memasuki ke ruangan itu, Zahra melihat bahwa ada jin korin Sri. Ia lalu langsung mengikutinya. Kemudian terlihat Zahra yang sedang bersama dengan Ustadz Zailani. Ternyata Ustadz Zailani telah mengetahui bahwa Zahra dan juga Yolanda akan melaporkannya kepada Pak Yai Mustafa. Namun ia mengancam kepada Zahra, bila ia melaporkannya, maka rahasia mereka yang pernah melakukan di gubuk maka akan dibongkar olehnya. Sontak saja mendengar ancaman itu, Zahra pun langsung ketakutan setengah mati. Kalau teman kamu ada yang tahu, malamnya, Ica menceritakan kepada Zahra bahwa Ustadz Zailani sudah menganu-anunya selama beberapa kali. Awalnya ia mengira bahwa Ustadz Zailani sangat perhatian kepadanya. Lama-kelamaan, Ustadz Zailani telah mengajaknya bercocok tanam. Bahkan bukan hanya dia saja, Ustadz Zailani telah banyak melakukan tindakan di luar batas kepada santriwati lainnya. Lalu ketika mereka tertidur, Zahra terbangun dan ia melihat bahwa Ica tak ada di kamarnya. Kemudian ia mencari Ica di kamar mandi. Hingga disinilah ia dikejutkan bahwa Ica sedang diguna-guna oleh Ustadz Zailani. Dan pada akhirnya Ustadz Zailani langsung menodai tubuh Ica lagi sepuas hatinya. Sementara itu terlihat jin korin gendis yang keluar, kemudian langsung mengambil pisau milik Yolanda. Kemudian tak berselang lama di luar terdengar bunyi ricuh dari siswa. Pasalnya kucing gendis telah dibunuh oleh Yolanda. Padahal yang melakukannya bukanlah Yolanda, namun jin korin milik gendis. Lalu saat pertengkaran itu, keluarlah Ica seperti orang yang sudah tak waras. Keesokan harinya semua siswa dihukum dikarenakan telah membuat gaduh di dalam pondok. Di sini kemudian yang memperlihatkan Hana yang karena ikut campur dengan urusannya, ia pun akhirnya disekap bersama dengan Sri di gubuk. Ustadz Zailani menceritakan bahwa yang merubah dirinya adalah Kiai Mustafa karena ia tak pernah dihargai dan juga selalu direndahkan harga dirinya. Hingga ia pun bersekutu dengan iblis dan jin untuk memperoleh kekuatan. Bahkan tanya itu saja ternyata Kiai Mustafa telah tewas dihabisi oleh Zailani.
Lalu saat berada di kamar yang memperlihatkan Ica yang sedang kesurupan, teman-temannya kemudian langsung mengikatnya menggunakan tali. Gendis selalu menjaga Ica yang sudah diikat di kasur, sedangkan Yolanda dan juga Zahra langsung pergi untuk meminta bantuan kepada Umi Yana. Namun di tengah perjalanannya, mereka telah dihadang oleh jin korin mereka masing-masing. Untungnya saat itu telah datang Umi Yana yang langsung mengkeruya mereka. Sedangkan Yolanda yang berhasil kabur melarikan diri langsung pergi ke ruangan Ustadz. Di sana ia menemukan buku tentang risalah jin. Yolanda kemudian langsung menemukan cara untuk melepaskan jin dari tubuh manusia. Lalu ia langsung merobek kertas risalah jin tersebut. Ketika itu ia melihat kedatangan Ica yang sudah dikendalikan oleh Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz langsung menghabisi Ica hingga tewas. Sedangkan Yolanda sendiri langsung dikejar-kejar oleh jin korin. Yolanda pun langsung pergi melarikan diri. Setelahnya, mereka pun terlihat sedang berkumpul di masjid. Untungnya tak berselang lama, Yolanda akhirnya langsung berhasil dilepaskan dari jin korinnya. Di sana juga ada jenazah Ica. Umi Yana meminta agar semua siswanya tetap berada di sana, sedangkan Zahra dan juga Yolanda yang sedang berada di gubuk tempat disekapnya Hana dan juga Sri. Yolanda kemudian langsung menyadarkan Sri menggunakan bacaan ayat suci Al-Quran, hingga akhirnya ia pun sembuh kembali dan membawa keduanya untuk pergi ke masjid. Berikutnya yang memperlihatkan Ustadz yang sedang menjalankan ritual pemanggilan jin korin untuk menyerang para siswanya. Kemudian para santri akan kabur dari pondok pesantren, namun aksinya langsung dihentikan oleh Pak Ustadz. Setelahnya, para santri pun kemudian langsung mencoba untuk pergi. Namun tiba-tiba saja tubuh mereka langsung dibuat kaku oleh Pak Ustadz. Yolanda yang saat itu telah berhasil keluar dari jin korin, kemudian ia langsung melawan Pak Ustadz. Namun percuma saja, akhirnya Yolanda pun berhasil ditumbangkan oleh Pak Ustadz hingga tewas. Kemudian kini giliran Zahra yang berhasil terbebas dari jin korin usai ia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu ia pun langsung mendorong Pak Ustadz ke sungai hingga tubuhnya langsung ke bawah arus. Di akhir film yang memperlihatkan para santri yang sudah membakarkan kafannya masing-masing. Di sini setelah Gendis membakar kain kafan, Gendis melihat teman-temannya sudah berubah menjadi jin korin. Dan di sini film yang berjudul Korin yang dirilis pada tahun 2022 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Semoga kalian bisa terhibur dengan channel Cerita Horor Nusantara. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya.